Perkenalkan, nama saya Zanuar Gilang Pratama dengan NIM 20 2001 2023 dari Prodi Teknik Industri kelas A Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut dan juga mesin milling. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin berkakas yang proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tol sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Fungsi dari mesin bubut yaitu membuat atau memproduksi benda-benda berpenampang silindris, misalnya poros lurus, poros bertingkat, poros tirus, poros berulir, dan berbagai bentuk bidang permukaan lainnya. Karakteristik bekerja mesin bubut yaitu benda kerja akan diputar dengan kecepatan tertentu, bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi, sejajar, dan sumbu putar dari benda kerja. Bagian yang pertama yaitu bagian kepala tetap yang berfungsi sebagai dudukan cekam atau cok. Di saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Bagian yang kedua yaitu motor penggerak, yaitu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga, handle, yang berfungsi untuk mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, menyalakan dan mematikan mesin, mengatur kecepatan pemakaian secara otomatis, mengatur penguliran, dan mengatur arah putaran spindle. Yang keempat yaitu tombol emergency stop, yang berfungsi untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi darurat. Yang kelima yaitu kepala lepas, yang berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Yang keenam yaitu eretan, yang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahat yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukur yang sudah disediakan dan juga untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. Yang ketujuh yaitu dudukan pahat atau tool box, yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Yang kedelapan, lampu penerangan, yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja saat proses pembubutan, serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Bagian yang kesembilan yaitu selang coolant, yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Selain itu, untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlalu panas. Bagian ke-10 yaitu bagian alas mesin, yang berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas, penyangga diam, dan eretan. Bagian ke-11 yaitu poros transportir, yang berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Bagian yang ke-12 adalah alat pencengkam, yang berfungsi untuk mengikat benda keras saat akan dilakukan proses pembubutan. Bagian yang ke-13 yaitu rem kaki, yang berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu. Di sini kita akan mencoba membubut rata. Yang pertama, siapkan bahannya dulu dan pasangkan benda kerja dan juga pahat sudah sesuai dengan senternya apa belum. Untuk pembubutan rata ini ke permukaan untuk mencari titik nol berada dengan arah putaran mesin. Yang selanjutnya adalah memutar eretan. Putarlah eretan ini melintang. Di sini satu stripnya adalah 0,04. Langsung saja kita mulai membubutnya. Nah, ini adalah cara untuk pembubutan rata.
Jika terlalu panas, tambahkan air atau coolant. Nah, yang ini adalah hasil dari pembubutan rata. Mesin milling. Mesin milling adalah salah satu mesin perkakas konvensional yang paling fleksibel dengan berbagai kemampuan proses permesinan. Banyak operasi rumit yang dapat dikerjakan oleh mesin milling seperti penyayatan, pemotongan, finishing, pengindeksan, dan beberapa proses permesinan lainnya. Fungsi dari mesin milling yaitu untuk mengerjakan proses permesinan dari logam dengan gerakan utama pahat. Contohnya adalah dengan cara berputar mesin milling dapat digunakan untuk proses membuat permukaan rata datar, milling muka, nilai sudut, gang piling, bentuk, dan untuk membuat roda gigi serta proses keriling. Bagian-bagian mesin milling. Bagian mesin milling yang pertama yaitu motor penggerak. Motor penggerak ini memiliki fungsi untuk merubah energi listrik menjadi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindle utama mesin gerak otomatis saat melakukan fitting dan juga sistem pendingin atau cooler. Selanjutnya yaitu bagian lengan atau arm. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dengan kepala mesin. Pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya berapa panjang, kemudian juga bisa diatur sudutnya. Yang selanjutnya adalah milk head atau kepala mesin. Bagian ini berfungsi sebagai tempat spindle mesin. Kemudian pada bagian ini juga bisa dilakukan gerakan naik turun scanner. Kemudian juga bisa diatur kemiringan pada spindle yang akan. Bagian yang selanjutnya adalah spindle mesin. Pada bagian ini, karena ini mesin milling vertikal, maka posisinya adalah tegak lurus. Yang selanjutnya yaitu arbor, berfungsi untuk menghubungkan antara spindle mesin dengan collar yang akan mencangkam pisau milling. Nah, ini adalah gambar dari collar. Kemudian ini adalah gambar dari pisau vise. Selain jenis ini, ada jenis lain seperti ekor burung, pisau alute, dan lain-lain. Dan bagian yang selanjutnya adalah meja mesin milling. Bagian ini berfungsi untuk memasang alat-alat bantu pada mesin milling seperti ragum, kepala pembagi, kepala lepas, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kenai atau lutut meja milling. Ini berfungsi untuk menopang meja milling dan terdapat dua alur ekor burung yang dimana dihubungkan dengan segel dan satu dihubungkan dengan kolom atau tiang mesin. Dan yang selanjutnya kita akan mengetahui tombol-tombol pada mesin yang berada di kiri atas itu adalah tombol untuk menyalakan lampu. Kemudian kanannya untuk menyalakan sistem pendinginan atau blend. Dan di bawahnya tombol berwarna hijau untuk menyalakan indoor mesin. Kemudian yang berwarna merah itu adalah tombol emergency atau tombol darurat. Kemudian dua tombol putih yang berada di sebelah kanan itu adalah arah ke atas dan ke bawah untuk menggerakkan meja mesin milling. Kemudian bagian mesin milling yang selanjutnya adalah alas mesin atau base. Nah, bagian ini berfungsi untuk menopang seluruh bagian mesin milling atau sebagai fondasinya. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah eretan
pada mesin ini memiliki 3 eretan. Yang berwarna merah adalah eretan memanjang, kemudian yang berwarna kuning adalah eretan melintang daun, yang berwarna oranye adalah eretan untuk menggerakkan meja mesin milling naik dan turun. Kemudian bagian mesin milling yang selanjutnya adalah kolom atau tiang mesin milling. Bagian ini berdiri secara tegak dan berfungsi untuk menempel bagian-bagian mesin yang lainnya. Salah satunya adalah benih atau lutut yang membawa sadel, dan meja mesin milling. Dua bagian ini dihubungkan dengan alur ekor burung sehingga dapat bergerak naik dan turun. Nah, selanjutnya salah satu alat bantu dalam mesin milling yaitu ragum. Ragum ini memiliki fungsi untuk mencengkam benda kerja saat proses milling. Kebetulan ini adalah komputer, dan ada juga jenis lainnya, yaitu ragum biasa dan ragum universal. Yang terakhir ini adalah proses pengerjaan produk di mesin milling untuk membuat lubang spie.